Halo Studio Lovers, Presiden Prabowo memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua, termasuk dalam memberantas organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini menjadi sumber penderitaan masyarakat. Komitmen ini tentu saja perlu mendapatkan dukungan masyarakat luas agar stabilitas keamanan di Papua dapat terus terjaga. Nah, yang terbaru nih, OPM kembali melancarkan aksi yang sangat brutal, keji dan biadab di bumi Cendrawasih yang mengakibatkan adanya sipil menjadi korban. Kalau ini dibiarkan terus terjadi, bukan tidak mungkin gerakan separatis ini semakin menjadi-jadi. Olehnya dibutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk meredamnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Lalu bagaimanakah strategi yang direncanakan oleh Presiden Prabowo? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, OPM kembali melancarkan aksi yang sangat brutal, keji dan biadab di bumi Cendrawasih. Seorang warga sipil pedagang alat tulis kantor bernama Jamaluddin menjadi korban penembakan di distrik Pagalame, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Penembakan yang terjadi pada hari Senin 21 Oktober 2024 lalu menjadi bukti yang nyata bahwa keamanan di wilayah berjuluk surga kecil di ujung Indonesia ini masih menghadapi ancaman serius dari kelompok teroris musuh negara yang terus mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi warga setempat. Nah, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah berkomitmen kuat untuk memberantas gerombolan separatis yang terus meneror masyarakat. Melalui pendekatan keamanan dan hukum, Presiden Prabowo berupaya memastikan bahwa setiap warga di wilayah berjuluk Kota Emas tersebut mendapatkan perlindungan penuh dari ancaman kekerasan. Nah, tidak hanya melalui operasi militer loh Studio Lovers, pemerintah juga memperkuat keamanan dengan mengintensifkan patroli dan memperkuat kerjasama antar instansi untuk memastikan keselamatan masyarakat tetap terjamin. Melalui Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengungkapkan kejadian penembakan tersebut diketahui setelah keponakan korban, Noval, melaporkannya ke Polres Puncak Jaya. Nah, peristiwa tersebut menggambarkan betapa OPM terus mencari cara untuk melemahkan rasa aman di wilayah tersebut. Aksi biadab yang dilakukan oleh kelompok OPM tidak hanya menghancurkan nyawa, tetapi juga mengganggu keseharian warga yang tengah berusaha mencari nafkah. Studio Lovers, dikonfirmasikan Kapolres Puncak Jaya, AKBP Kuswara, juga menegaskan bahwa situasi di Kota Mulia pasca penembakan tetap aman dan terkendali. Namun aparat kepolisian meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan patroli rutin guna mencegah aksi serupa terulang kembali. Kuswara juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan di sekitar mereka. Hal tersebut penting agar aparat keamanan dapat bertindak lebih cepat dan mencegah aksi terorisme dari kelompok separatis yang meresahkan tersebut. Nah, pendekatan ini mencerminkan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas di wilayah berjuluk surga kecil di timur Indonesia. Selain itu, Studio Lovers, Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT, Imam Subekti, menyatakan bahwa pemerintah telah memprioritaskan penegakan hukum terhadap OPM. Penindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan bukan hanya dalam rangka memberantas OPM, tetapi juga dalam upaya untuk mencegah meluasnya pengaruh paham radikal yang dibawa oleh kelompok tersebut. Memang OPM kerap melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan dan penganiayaan berat dengan senjata api, yang tentu menjadi ancaman nyata bagi kehidupan warga sipil di Papua. Nah, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT telah mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 34 provinsi, termasuk di Papua Barat. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. BNPT percaya bahwa pencegahan yang melibatkan masyarakat lebih efektif daripada penindakan yang hanya dilakukan setelah terjadinya aksi kekerasan.
Langkah preventif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang berfokus pada pembangunan keamanan dan ketertiban yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Nah, peran Presiden Prabowo dalam memperkuat keamanan Papua mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Sebagai pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 yang memiliki latar belakang militer, Presiden Prabowo memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya stabilitas di wilayah strategis seperti Papua. Tidak hanya fokus pada aspek militer studi lovers, namun kepala negara juga menekankan pentingnya pendekatan humanis yang melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga perdamaian dan juga ketertiban. Sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia ke-8 tersebut, langkah pemerintah dalam memberantas kelompok separatis di Papua terus dipercepat. Keamanan di wilayah Papua tidak boleh lagi dirusak oleh aksi teror yang menyasar warga sipil tidak bersalah. Keterlibatan aparat keamanan yang sigap dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan Papua yang aman dan sejahtera. Kasus penembakan yang menewaskan Jamaluddin hanya salah satu dari sekian banyak aksi biadab yang dilakukan oleh OPM Studi Lovers. Nah, pemerintah melalui berbagai program keamanan dan penegakan hukum terus berusaha keras untuk melindungi warga dari ancaman tersebut. Dengan penguatan koordinasi antara TNI, Polri, hingga BIN, serta elemen masyarakat, harapan akan terciptanya perdamaian di wilayah berjuluk Kota Emas ini semakin terbuka lebar. Masyarakat Papua diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang beredar di tengah situasi seperti ini. Aparat keamanan selalu siap untuk menangani setiap gangguan keamanan yang terjadi. Nah, di sisi lain nih, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk memberikan perlindungan optimal kepada warga Papua, serta memberantas gerombolan separatis yang mengancam kedamaian di wilayah tersebut. Nah, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan kerjasama yang erat antara aparat keamanan serta masyarakat, Papua akan terus melangkah menuju masa depan yang lebih aman dan sejahtera. Semoga kita tidak mendengar lagi kejadian serupa ya Studi Lovers. Kita percayakan strategi Presiden Prabowo dalam memberantas KBB ini. Nah, sekian dulu informasi kita kali ini ya Studi Lovers. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.